Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan bahwasanya dalam video ini akan menjelaskan bagaimana pengertian aspek indikator lalu juga implikasi yang akan terjadi pada perusahaan mengenai dari adanya work engagement. Di sini kita akan menyampaikan dari data-data yang tersedia lalu juga studi kasus mengenai pentingnya work engagement dalam perusahaan. Dalam perilaku organisasi ini salah satunya hal yang pentingnya yaitu work engagement, di mana work engagement ini membahas mengenai pentingnya keterlibatan dari karyawan untuk kemajuan dari perusahaan itu sendiri, dan juga hal-hal penting yang akan kami sampaikan akan dipaparkan oleh rekan saya. Work engagement atau keterlibatan kerja merupakan konsep penting dalam sumber daya manusia yang mengacu pada dedikasi, antusiasme, dan energi yang ditunjukkan oleh karyawan dalam pekerjaannya. Implikasi work engagement pada sumber daya manusia memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif diantaranya meningkatkan kinerja. Karyawan yang engage cenderung lebih baik kinerjanya daripada karyawan yang tidak engage. Kenapa? Karena karyawan engage ini cenderung lebih termotivasi, fokus, dan kreatif dalam menyelesaikan tugasnya. Yang kedua yaitu adalah meningkatkan retensi karyawan. Karyawan yang engage cenderung lebih puas dengan pekerjaannya. Lalu ada meningkatkan produktivitas. Hal ini dapat membantu meningkatkan profitabilitas perusahaan, meningkatkan inovasi, meningkatkan kualitas layanan pelanggan, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Nah, lalu ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu diantaranya meningkatkan stres. Work engagement yang terlalu tinggi dapat menyebabkan stres dan kelelahan pada karyawan. Lalu ada burnout. Burnout ini dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental, serta penurunan kinerja. Lalu ada work engagement yang tinggi dapat menyebabkan konflik antar karyawan. Nah, yang terakhir adalah beberapa prinsip utama dan indikator. Yang pertama itu ada prinsipnya dulu, mendasari work engagement. Nah, yang pertama adalah keterhubungan atau connection. Karyawan yang engage merasa terhubung dengan pekerjaan, rekan kerja, dan organisasi mereka secara keseluruhan. Lalu ada penyerapan atau absorption, yaitu karyawan engage merasa tenggelam dalam pekerjaan mereka dan fokus pada tugas yang ada. Nah, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur work engagement, antara lain keterlibatan emosional, keterlibatan kognitif, dan keterlibatan perilaku. Berdasarkan laporan terbaru Gallup yang diterbitkan pada tanggal 5 Desember tahun 2023 dengan judul How to Bring Engagement Still Met in Southeast Asia, dari 100% persentase pekerja yang diantaranya terdapat 74% yang tidak terlibat ataupun tidak terlibat secara aktif. Dengan 68% pekerja, diantaranya hanya mengisi kursi dan melihat jam saja pada saat bekerja. Kelompok ini melakukan upaya seminimal mungkin pada saat bekerja, dan secara psikologis mereka terputus dari atasan mereka. Yang lebih bermasalah adalah 6% karyawan di wilayah tersebut yang dikategorikan oleh Gallup sebagai low quiters atau orang yang tidak bekerja keras karena mereka tidak terlibat secara aktif. Para pekerja ini mengambil tindakan yang secara langsung dapat merugikan organisasi. Sedangkan 26% diantaranya adalah pekerja yang ada di kawasan ini yang mereka mampu berkembang di tempat kerja mereka karena mereka terlibat terhadap pekerjaan mereka. Berdasarkan data ini menunjukkan adanya masalah yang dihadapi para pemimpin di kawasan Asia Tenggara. Hanya sedikit penelitian yang berfokus pada keterlibatan kerja para perawat di perusahaan pengendalian infeksi di Cina ini, ya. Nah, maka dari itu dukungan organisasi yang dirasakannya, modal psikologisnya, apakah salah satu faktor penting yang mempengaruhi keterlibatan kerja dari CICN atau dari infeksi Chinese nurse, yaitu perawat pengendalian infeksi. Nah, selain itu juga dari si modal psikologisnya ini, gitu ya, nanti akan memainkan peran mediasi dalam hubungan antara psikologis dan juga keterlibatan kerja. Nah, penelitian ini bertujuan
kedua ICN di 20 provinsi di Cina. Ya, pengumpulan data ini dilakukan secara online melalui sebuah kuesioner. Gitu. Nah, untuk data ini sendiri juga termasuk ada pertanyaan di dalamnya mengenai demografi, skala keterlibatan kerja, Utrecht atau kuis versi Cina-nya gitu ya, dan juga kuesioner modal psikologis versi Cina serta skala dukungan organisasi yang dirasakan untuk staf medis ya. Analisis antarvarian, metode korelasi skema dan uji efek mediasi ini kita lakukan atau komisi itu lakukan dalam studi kasusnya ya. Nah, untuk hasilnya itu sendiri ternyata memang ada keterlibatan kerja, ada juga keterlibatan antara model organisasi dan juga modal psikologis. Keduanya berada pada level menengah. Nah, ini itu artinya pengaruh mediasi modal psikologis terhadap hubungan pos dengan work engagement sebesar 0,394 artinya berpengaruh besar gitu ya. Dan juga terdapat rasio pengaruh mediasi terhadap total efek sebesar 88,94%. Dukungan dari organisasi dan juga modal psikologis ini dapat secara langsung meningkatkan keterlibatan kerja ICN Tiongkok ini. Nah, selain itu juga untuk dukungan organisasinya secara tidak langsung dapat meningkatkan work engagement, salah satunya melalui modal psikologisnya. Oleh karena itu, peningkatan dukungan organisasi dan juga modal psikologis bisa efektif dalam meningkatkan keterlibatan kerja di ICN. Terkait studi kasus berikutnya, masih juga dari jurnal internasional ya. Dalam konteks ini adalah ketika pandemi COVID-19, di mana ada dampak persepsi risiko karyawan terhadap keterlibatan kerja yaitu work engagement itu sendiri ya. Nah, sebenarnya wabah COVID-19 ini mengarah pada upaya normalisasi untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran pandemi gitu ya. Nah, cara hidup dan bekerja dari organisasi ataupun perusahaan itu, bahkan karyawannya itu sendiri pasti akan mengalami perubahan baru ya. Bahkan ada hubungan antara persepsi risiko karyawan dan keterlibatan kerja yang menjadi suatu perhatian di sini gitu ya. Nah, mengikuti model psikologi sosial kognitif dan juga teori ketahanan psikologis positif dengan desain jeda waktu 3 tahap, peneliti tersebut gitu memperoleh 285 kuesioner dari karyawan organisasi efektif di Tiongkok daratan gitu ya. Nah, analisis regresi dan juga uji bootstrap di sini tuh dilakukan pada SPSS dan juga EMOS untuk memverifikasi hipotesis yang relevan. Nah, hasil penelitiannya seperti apa? Hasil penelitian yang dilakukannya itu menunjukkan bahwa memang ada yang pertama persepsi dari risiko karyawan berpengaruh positif terhadap keterikatan kerja ya. Yang kedua, persepsi risiko karyawan itu berpengaruh negatif terhadap kecemasan. Nah, yang ketiga ada juga kecemasan yang memerankan perannya itu sebagai mediasi gitu ya. Lalu nantinya itu akan juga terhubung dengan persepsi risiko serta keterlibatan kerja. Yang terakhir, kecemasan juga nantinya